Ya, oke. Pertama saya ingin mengatakan bahwa status kita, saya pribadi dan teman-teman ini bukan tim pembela ya, bukan tim pengacara, bukan juru bicara, tapi adalah masyarakat sipil yang concern terhadap apa yang terjadi, termasuk kasus yang menimpa RRT, Roy Rismond dan Dr. Tifa. Jadi hari ini sesungguhnya kita diundang oleh tim reformasi. Asbabun nuzulnya diundang adalah sehari sebelum pemeriksaan terhadap mereka tanggal 13 November ya. Friday bukan Friday November 13 itu kita kebetulan kumpul di satu tempat, kurang lebih begitu. Pak Jimli menyambut baik untuk tim ini diundang. Lalu salah satu stafnya, nggak saya sebutkan namanya, suruh bilang buat surat permohonan audiensi. Sudah saya bikin melalui tempat yang bersangkutan, dan memang pada waktu itu yang nama-nama yang dimasukkan, nama-nama yang hadir dalam rapat itu tentu minus RRT, karena RRT kan persiapan. Nah, tetapi ada kata dan lain-lain. Ketika kemudian undangan itu sudah dipastikan harinya hari Rabu, hari ini, maka saya bilang sama Pak Jimli, bisa nggak RRT ikut? Karena asbabun nuzulnya kan soal kasus mereka sesungguhnya. Silakan, kan kamu yang menentukan. Ya ajak aja, yang lainnya terserah. Ya sudah, akhirnya maka RRT plus yang ada di kemarin tempat itu ya. Nah, maka kita datang ke sini, rupanya last minute, sebenarnya malam, Pak Jimli WA saya mengatakan bahwa RRT tidak boleh masuk karena dalam status tersangka. Saya sengaja tidak kasih tahu mereka karena saya menganggap ini apa-apaan. Ini kan lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang? Status tersangka itu kan belum bersalah. Apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini agar mereka paham, masa yang begini ini 12 tahun ancamannya kan sampai itu, ya kan? Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih mayoritas ya, memilih keluar. Karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Makanya beberapa di antara kita, Mas Edi yang mestinya ngomong soal jin buang anak keluar. Kemudian Pak Said Didu ngomong tentang PIK, pagar laut, oligarki keluar. Rizal Fadila yang nasibnya sama sebagai tersangka juga pasti keluar, ya kan? Kemudian siapa lagi, Pak Rajasa karena terlambat nggak tahu masalah dia. Kemudian Aziz Yanuar, Aziz Yanuar mestinya bicara tahun 50, Habib Rizik keluar juga. Maka kemudian sudah itulah. Gitu. Artinya audiensi hari ini ada ITS tidak dilaksanakan karena solidaritas tadi keluar atau seperti apa Pak? Ada beberapa yang tetap bertahan, terutama yang forum Purnawirawan TNI, sama ada teman civil society. Jadi kira-kira dua komponen yang bertahan. Ada Habil Marati juga tadi keluar juga. Jadi mayoritas keluar dengan temanya masing-masing. Karena kita demi isunya kan di RRT. Kalau RRT keluar, ya kita sudah kehilangan rohnya jadinya untuk menyampaikan ini. Dan tapi alhamdulillah tadi Dr. Tifa dan teman-teman juga sudah menyampaikan Jokowi's White Paper dan juga bentuk surat cinta kepada 11 komisioner. Isinya nggak tahu saya. Dr. Tifa yang akan memberikan. Oke, silakan. Sebelum Dr. Tifa ya, boleh ya? Ya. Jadi ya, oke. Gini. Jadi alhamdulillah sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Refli Harun ya. Jadi Mas Refli Harun menyatakan sendiri bahwa beliau bukan juru bicara ya hari ini. Bukan juga sebagai tim lawyer, tapi adalah sahabat selaku civil society yang berniat membantu kami. Siapapun yang berniat membantu kami itu adalah kami terima dengan baik ya, dan kami husnuzon saja. Kami berduga baik. Jadi ketika ada undangan dari Mas Refli kepada kami tim RRT yang nanti akan sambung oleh yang lain, kami senang ya, dan kami mengapresiasi itu. Jadi kehadiran kami itu tanpa kemudian mengecilkan semua tim yang ada, ya, tanpa kemudian menafikan segala yang ada. Makanya kami datang atas nama pribadi-pribadi RRT dan atas nama Bang RH dan kemudian teman-teman lain secara pribadi dan secara pertemanan. Yang kedua yang penting adalah, betul kata Bang RH, tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk
tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar, ya. Nah, karena pilihan itu, maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang, oh di dalam aja gimana? Tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke. Maka kami sepakat untuk walk out, ya. Jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat kepada tim yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar. Karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor, gitu loh. Oh, iya. Jadi saudara lawyer yang namanya Otto Hasibuan itu ada di dalam. Meskipun Otto Hasibuan itu adalah anggota tim dari informasi, tapi kan harusnya juga tahu diri bahwa dia sebenarnya adalah bagian dari tim itu. Jadi saya kira itu aja. Jadi kami keluar itu karena WO, ya, kami walk out, kami memutuskan bahwa kami keluar. Kami diberi kesempatan untuk duduk di dalam. Jadi pertandingan belum Tapi dimulai. ya, kami menyatakan, kami bersikap, kami keluar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini sedikit. Respon dulu atau dokter Tifa dulu? Respon dulu. Respon dulu. Biar dokter Tifa Risman. nanti pembulannya. Ya, oke, iya, ya, Ajar, Bang. iya. Benar. Iresoft. Oke. Oh ya, ini. Tanpa pertanyaan ya langsung. Ya, Jadi langsung. benar dikatakan Pak Roy Suryo dan Bang Refli bahwa kami tadi sudah masuk, tetapi ada dua opsi, diminta keluar langsung atau berada di barisan belakang tapi tidak ngomong. Kami kan di sini bukan untuk menjadi penonton, Profesor Jimli, ya kan? Nah, terkait dengan tadi juga kami keberatan. Kenapa kalau kami bawa ini kasus kriminalisasi terhadap kami, akademisi, peneliti, dan aktivis, di situ ada juga Profesor Otto Hasibuan yang dari kantor pengacaranya mendampingi atau menjadi PH dari pelapor Joko Widodo. Ya, jadi itu tidak fair. Kami komplain kepada Profesor Jimli. Kenapa? Sedangkan jurnalis saja kalau sebisa mungkin cover both sides, mendengar cerita dari dua sisi. Nah, kenapa ini yang namanya Komite Reformasi Polri tidak mau mendengarkan cerita dari sisi kami? Sementara Otto Hasibuan ada di ruangan itu yang bisa menyuplai data atau informasi sesuai dengan versi mereka, gitu kan? Nah, inilah yang kami komplain kepada Pak Prabowo Subianto, ya dengarkanlah Pak, ya jangankan tersangka, harusnya terpidana pun bisa didengarkan, nggak ada undang-undang melarang itu. Yang kedua, kami tadi juga menyerahkan Jokowi White Paper ya kepada 11 komisioner masing-masing satu. Ya, kami menginginkan hak untuk meneliti di Indonesia itu jangan dibungkam. Jangan dibungkam. Kenapa? Yang kami teliti kan dokumen publik. Ya, ijazah Joko Widodo sebagai presiden itu kan dokumen publik. Ya, dan simpulkan palsu, ya tinggal dibalas oleh ahlinya, simpulkan asli, biarkan rakyat yang menilai dan menyimpulkannya. Ya, dan hal itu harusnya lebih bagus kita selesaikan di seminar ilmiah, baik nasional maupun internasional, bukan pembungkaman seperti ini hanya karena dipanggil 3 ahli IT, langganan kepolisian, ya, tiga ahli langganan gitu loh. Kan mereka kan tidak punya otoritas untuk mengatakan kami tidak ahli, tidak kompeten, tidak ilmiah hanya karena mereka sering dipakai oleh kepolisian. Jadi Prof. Jimli sebaiknya diadakan lagi atau diselenggarakan lagi hal seperti ini, dibuka lagi. Jangan sampai Komite Reformasi Polri dipersepsikan masyarakat hanya mau mendengar apa yang ingin didengar. Ya, tadi juga saya menyerahkan satu buku di samping Jokowi White Paper, yaitu rekayasa barang bukti digital oleh Laboratorium Forensik Polri. Ya, di situ aktornya ada Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan lainnya. Saya katakan kepada Prof. Jimli, jangan percayai saya dan jangan percayai buku itu sebelum Bapak menyerahkannya, mengkajinya ke BRIN atau peneliti-peneliti independen di BRIN, di Mabes TNI ataupun luar negeri. Gitu. Jangan percaya karena itu Rismon. Harusnya tidak percaya dulu buku yang kami kasih, termasuk JWP dan buku rekayasa kasus kopi sianida, sebelum itu diuji oleh peneliti atau laboratorium independen. Ada kok. BRIN kita punya, Universitas Indonesia punya, ITB punya, Mabes TNI juga punya. Jadi itu sebagai masukan.
Sehingga tadi sebenarnya saya ingin memberikan masukan untuk didirikannya badan forensik independen. Itu masukan saya sebenarnya. Gitu loh, kepada Prof. Jimli gitu. Tapi ya saya merasa dibungkam gitu loh. Masih tersangka saja tidak boleh menyuarakan aspirasinya, apalagi terpidana. Dan ingat Prof. Jimli, ya, kalau kami meneliti dan kami mengedit, kami memanipulasi, tidak mungkin kami publikasi dalam sebuah buku. Manipulasi yang jahat itu di ruang gelap, bukan di ruang terang. Kalau ingin membuktikannya, ayo kita, Prof. Jimli harusnya menginisiasi diadakannya seminar nasional, seminar ilmiah nasional maupun internasional, undang peneliti dalam maupun luar negeri, ya, untuk mengadu kami. Saja tidak boleh menyuarakan aspirasinya, apalagi terpidana. Dan ingat Prof. Jimli, ya, kalau kami meneliti dan kami mengedit, kami memanipulasi, tidak mungkin kami publikasi dalam sebuah buku. Manipulasi yang jahat itu di ruang gelap, bukan di ruang terang. Kalau ingin membuktikannya, ayo kita, Prof. Jimli harusnya menginisiasi diadakannya seminar nasional, seminar ilmiah nasional maupun internasional, undang peneliti dalam maupun luar negeri, ya, untuk mengadu kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya orang ketiga di RRT akan menyampaikan beberapa pandangan kami termasuk solusi. Sebenarnya kami ingin memberikan solusi terkait dengan kasus ini. Bagaimana negara bisa menyelesaikan masalah polemik ijazah palsu Jokowi ini. Jadi saya akan mulai dengan begini. Jadi kami sebagai akademisi, kami memandang bahwa perkara dugaan ijazah palsu Jokowi ini muncul dari perbedaan kajian, analisis publik, dan dinamika ruang pengetahuan. Bukanlah ranah kriminal murni. Aktivitas ilmiah selalu berangkat dari pertanyaan.
masyarakat, keraguan metodologis, dan upaya memahami realitas secara lebih dalam. Karena itu, penyelesaian perkara seperti ini secara hukum sangat layak untuk dipertimbangkan melalui mekanisme penghentian penyidikan atau SP3. Diskusi kami dengan tim penasehat menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya unsur kriminalisasi apapun, unsur pidana apapun, dan tidak ada kerugian material apapun yang terukur. Dan subjek perdebatan lebih dekat pada wilayah akademik ketimbang kriminalisasi. Dari sudut pandang politik negara, langkah demikian juga membuka ruang stabilitas sosial, mencegah polarisasi berkepanjangan, serta menjaga wibawa institusi penegak hukum di masa ketika publik membutuhkan ketenangan dan kepastian. Kami juga ingin menegaskan bahwa negara modern hanya dapat maju bila memberikan jaminan kuat terhadap kebebasan akademik. Ilmu pengetahuan tidak boleh dikerdilkan menjadi perkara kriminal. Kritik ilmiah betapapun tajamnya adalah bagian dari fungsi akademisi untuk menjaga kesehatan demokrasi. Seluruh dunia akademik berdiri atas prinsip bahwa penelitian, penilaian kritis, dan publikasi ilmiah harus dilindungi sebagai kontribusi kepada bangsa, bukan ditakuti sebagai ancaman. Pandangan ini kami sampaikan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai penegasan bahwa tanpa ruang aman untuk berpikir, negara akan kehilangan fondasi kemajuannya sendiri. Dalam kerangka mencari penyelesaian yang lebih besar dan lebih beradab, kami menawarkan suatu pendekatan yang dikenal dalam kajian politik sebagai Marcos Way. Pendekatan ini menempatkan kemanusiaan sebagai pilar penyelesaian. Dalam berbagai negara, ketika tekanan publik terhadap seorang mantan pemimpin mencapai titik yang sangat tinggi, negara memilih memberikan ruang pemulihan, bukan konfrontasi. Terlebih kami memahami bahwa tekanan politik berkepanjangan dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Dalam hal ini adalah mantan Presiden Joko Widodo. Stres akut, penurunan imunitas, hingga risiko komplikasi medis. Karena itu, menyediakan jalan keluar berupa kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri dapat menjadi solusi yang elegan dan manusiawi. Ini yang kami tawarkan. Pendekatan seperti ini memungkinkan dua hal sekaligus berjalan. Di satu sisi, negara menjaga ketenangan publik dan menghindari eskalasi konflik. Di sisi lain, pihak yang bersangkutan tetap mendapatkan ruang penghormatan dan perlindungan kesehatan. Inilah pilihan penyelesaian yang tidak merendahkan siapapun, sekaligus membuka jalan bagi negara untuk memfokuskan energi pada masa depan dan agenda pembangunan. Tiga gagasan ini kami sampaikan di dalam forum yang sedianya kami hadir. Percepatan reformasi kepolisian ini sebagai sebuah pandangan intelektual dan akademis. Indonesia membutuhkan keteduhan, kecerdikan nalar, dan keberanian untuk Sekali lagi, saya bukan lawyernya ya. Iya, Kebetulan aja sih. Yang pertama adalah bahwa masyarakat kan meragukan komposisi tim percepatan reformasi dengan adanya Tito Karnavian, Listio Sigit, gitu kan, Ilham Aziz dan Otto Hasibuan, gitu, karena kelihatannya akan mengganggu dari objektivitas kerja dari tim percepatan. Dan hari ini ternyata terbukti, gitu. Ada bukti-bukti yang nyata bahwa dia tidak memposisikan diri imparsial, tidak membuka ruang untuk mendengarkan pihak-pihak yang lengkap. Padahal kami ini sebenarnya ingin menyampaikan dengan pendekatan empirik. Pendekatan empirik adalah peristiwa atau kasus. Dari kasus akan ada nanti solusi dan rekomendasi bagi pihak tim percepatan reformasi, gitu kan, untuk menggambarkan bahwa pihak kepolisian itu tidak objektif, tidak melakukan
pekerjaan tidak profesional, itu kan berdasarkan atas kasus yang dihadapi, baik klaster 1 yang dijadikan tersangka yaitu TPUA maupun klaster 2 Roy, Rizwan, dan Tifa. Saya kira itu masalah pokoknya. Dan yang paling penting sekali lagi terakhir adalah bahwa sebenarnya itu kan kalau saja didengarkan dengan baik maka akan ada solusi bagi tim percepatan reformasi. Terima kasih Bapak. Oke, Terima kasih Pak. teman-teman, saya mau kasih tahu aja bahwa konten saya, materi saya dimasukkan untuk Komisi Reformasi Polri ini itu menyangkut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ya tentang pers. Dan sebetulnya sangat disayangkan kalau ternyata saya harus ikut keluar karena karena tidak diberi kesempatan ya, dan penolakan terhadap RRT menurut saya suatu yang sangat disayangkan karena mereka ini kan cuma tim ad hoc dan fungsinya menampung aspirasi, dan kenapa orang-orang yang tersangka itu tidak bisa masuk, tidak boleh berbicara, padahal itu masukan-masukan yang bakal sangat berharga buat bagian dari materi reformasi Polri. Jadi saya sudah buat semacam draft. Isinya tentang materi-materi yang terkait dengan pengalaman saya ketika saya dikriminalisasi soal IKN di Kota Negara yang saya ditangkap, langsung ditahan pada pemeriksaan awal pertama. Dan ini sudah melanggar HAM. Jadi padahal dalam kita PWI dan Kapolri itu sudah ada MOU yang menjelaskan bahwa setiap produk jurnalistik yang bermasalah, yang dianggap bermasalah, harus dikonfirmasi, dihubungi dengan Dewan Pers dulu. Nanti Dewan Pers yang akan memeriksa, setelah itu kalau dianggap itu mengandung unsur pidana, baru polisi yang melakukan tindakan-tindakan. Kalau tidak, maka Dewan Pers akan memberikan tindakan-tindakan ketentuan yang dipatuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang polisi juga harus belajar tentang HAM, supaya dia bisa membedakan antara mana ujaran kebencian dan mana yang disebut dengan kritik terhadap kebijakan publik. Nah, hal seperti ini tidak jadi saya sampaikan karena saya dan Refli dan kawan-kawan terpaksa keluar karena pertama solidar terhadap RRT, Roy, Rizwan, dan Tifa. Yang kedua, karena tadi sebagai sebuah lembaga yang harusnya menampung informasi sebanyak-banyaknya, justru melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang menjadi korban kriminalisasi juga. Nah, kalau komisi ini yang dipilih oleh Prof. Jimli mau memberikan masukan yang baik, mau mendengar dengan baik, maka saya kira output yang akan dihasilkan oleh Komisi Reformasi Polri ini akan lebih komprehensif.